ya jangan merasa bahwa kita menilai secara subjektif burung kita itu yang paling terbaik. Boleh saja egoismenya seperti itu, tapi seperti saya kembalikan, di atas langit ada langit gitu. Jadi jangan menggarami laut sendiri merasa bahwa kita yang paling bagus, orang lain juga pasti ada yang lebih bagus. Saya mau bercerita sedikit tentang bagaimana saya melakukan pemilihan terhadap burung yang saya sukai ya. Jadi sama seperti dengan burung-burung yang lain, saya itu lebih mengutamakan kepekaan saya dan coba membangun hubungan dengan murai batu itu sebelum saya pilih. Kalau bisa dikatakan seperti gini, ketika saya mengatakan ingin memiliki murai batu itu, saya minta tolong sama saudara saya Mbak Langgeng untuk coba divideokan. Saya pengen lihat, divideokan, terus saya tonton sekitar 5-7 kali. Terus biasanya yang mulai dari 4, 5, 6, 7 itu layar HP saya sentuh. Bagaimana energinya itu nyampe nggak ke saya gitu. Pada saat dia lagi berkicau, lagi bunyi. Nah itu saya sentuh. Kalau yang pertama itu biasanya tipis gitu, terus saya diamin. Nanti nonton lagi, saya selang berapa menit, saya tonton lagi yang kedua, itu berarti yang keempat, ya kelima, keenam. Biasanya kalau udah 5 mau habis tuh udah mulai tuh terasa energinya ke saya. Terus baru kalau ke-7 tuh biasa kencang. Tapi kalau misalnya itu tidak ada sama sekali ya, mau sampai ke-11, mau sampai ke berapa itu nggak akan nyambung. Nah, saya waktu ingin memilih dia itu, saya selalu membayangkan burung ini itu adalah burung yang bagus, burung yang bisa bunyinya baik gitu. Segala aspek yang bagus-bagus gitu yang saya tanamkan di pikiran saya. Dan saya coba membayangkan burung itu pada saat saya melihat video itu, saya coba membayangkan, saya coba kirimkan pesan saya itu ke dia gitu. Ini kelihatannya nggak realistis ya, tapi itulah yang saya lakukan. Saya coba menyampaikan pesan itu ke burung itu dengan membayangkan burung itu bunyinya bagus, terus mantu-mantu gini gitu ya. Saya membayangkan. Nah ternyata kalau misalnya itu nyambung, ya saya ngerasakan energinya sampai. Itu memilih burung. Nah kalau merawat pun seperti itu. Saya nggak pengen burung ini dirawat sama orang lain. Saya yang pegang. Kecuali kalau saya bilang tolong lakukan ini, saya kasih perintah. Saya kasih pesannya seperti itu, bukan perintah, pesannya seperti itu. Nah kalau saya ya waktu lagi ngerawat ya saya aja ngomong, kamu mau sama saya aja gitu, misalnya ini kamu saya rawat bagus-bagus, entah saya kasih ulat yang kecil-kecil itu yang kilo itu yang kecil-kecil itu banyak kan, saya kasih 1 sendok, terus saya kasih jangkrik, terus saya kasih cacing secara berkala. Tapi kalau setelah itu jadi saya beli, terus saya piara gitu kan, saya rawat, burung itu memberikan respon. Setelah ketemu saya itu memberikan respon, terus asal saya kasih makan dia langsung badannya tuh langsung
gitu, terus bunyi ya, saya kasih makan satu itu jangkrik, dia balas lagi kayak rasa berterima kasih, terus sampai jangkrik ke-5 atau ke-6 ke-7 gitu. Wah, setelah itu dia udah ya, saya ngomong udah kamu udah kenyang, terus udah saya tutup gitu, saya tutup ininya apa, saya ngasihnya nggak dari jeruji loh, kalau saya ngasihnya saya masukin tangan saya loh, saya tidak masuk dari apa itu jeruji itu, enggak, saya masukin tangan saya kalau ngasih itu. Jadi saya ngasihnya bukan gini, saya ngasihnya gini, tapi ambil dari tangan saya gitu. Ya udah seperti itu, ya itu jadi jina sama saya. Nah, mungkin yang harus disambungkan rasanya itu, batinnya itu antara dia sama kita itu yang harus dibangun, sehingga dia percaya, sehingga dia mau mengeluarkan yang terbaik dari dia, dan sehingga nyaman. Kalau saya gini kan langsung set bunyi, nah, ayo selamat pagi gitu, wah dia bunyi gitu ya. Kira-kira seperti itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan bisa menjadi sharing yang bagus buat teman-teman semua. Terima kasih. Kita sebagai pecinta burung tuh kan pengen tahu kemampuan burung kita seperti apa gitu kan ya. Kalau hanya kita yang dengar gitu kan, wah burung kita paling yang terbaik, wah burung kita paling bagus gitu kan. Kadang-kadang kita subjektivitas kita tuh tinggi banget terhadap burung yang kita miliki. Wah ini udah isiannya oke nih, isiannya oke gitu. Kalau bapak-bapak pernah baca Kopingho, pasti akan ngomong di atas langit ada langit gitu kan. Nah, ini harus ditanamkan ke kita bahwa ketika kita mengatakan itu burung kita bagus, itu kan seperti kita menggarami laut kan. Siapa yang menggarami laut ya? Kita sendiri mengatakan burung kita bagus gitu. Sebenarnya nggak seperti itu. Ada lagi yang pasti lebih bagus, nggak mungkin gitu. Karena belum tentu apa yang kita lakukan itu atau bahannya kita sendiri, burungnya itu sudah benar-benar kalau dibilang sempurna ya tidak akan ada yang sempurna gitu. Tapi yang mesti kita tanamkan adalah bahwa kita pasti punya keinginan pengen tahu burung kita tuh kemampuannya seperti apa sih, kemampuan maksimalnya, walaupun isiannya yang kita dengar di rumah udah dia kan perlu juga mendengarkan burung-burung yang lain, kerabatnya dia gitu ya, dan dia pasti akan merekam di kepalanya dan akan, oh saya belum punya ini, pasti dia akan inget itu, dan dia akan memperbaiki diri dia sendiri. Nah, jadi kalau saya bilang, kalau pas kali waktu kita gantang atau ikut lomba kita kalah, ya harus dari rumah sudah persiapan bahwa gantang itu belum tentu menjadi jaminan. Yang tadi kita menilai secara subjektif burung kita itu bagus, belum tentu di situ yang paling bagus. Ya, jadi harus mempersiapkan diri. Namanya gantang lomba, kalah atau menang ya sudah. Kalau menang ya bersyukur burung kita menang, karena pas saat itu lagi yang terbaik dia bisa keluarkan. Mungkin burung lain ada yang lebih bagus tapi tidak bisa mengeluarkan pada saat itu ya. Kalau kalah ya udah, mungkin burung kita bukan harinya. Jadi kalau saya pikir ya jangan emosi kalau burungnya kalah, atau kalau menang jangan terlalu juga berlebihan gitu. Ya biasa-biasa saja ya, namanya juga burung itu kan makhluk hidup juga, sama seperti kita, emosi kita naik turun setiap hari ya, burung juga gitu kan, karena dia bernyawa. Saya pikir itu suatu yang harus ditanamkan di kepala kita, bahwa gantang itu datang, jangan merasa burung kita paling hebat, jangan merasa burung kita paling bagus. Kita nggak melihat momennya kapan burung itu pada performa yang terbaik. Kita harus open mind juga, pikiran kita harus terbuka bahwa namanya juga lomba, ada kalah, ada menang. Kehidupan kita kan juga sama. Kadang-kadang kalau kita itu prestasikan dengan roda mobil atau roda sepeda kan, kita kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping, so-so gitu ya, kiri kanan. Saya pikir ya sama juga dengan burung, yang apalagi makhluk hidup yang punya nyawa. Kita nggak bisa ngatur kapan ini, tapi yang bisa kita kali adalah kita bisa mengamati dia kapan dia waktu terbaik untuk dia berlomba. Nah, waktu terbaik itu bagaimana kita cara merawatnya, bagaimana kita berkomunikasi dia secara batin dengan dia gitu ya. Bagaimana kita bisa waktu ngerawatnya itu kita omongin, nah, kamu harus nanti ini mau lomba nih, sehari atau 2 hari sebelumnya kamu harus bagus ya gitu. Nanti pasti ya, nanti kamu banyak temennya di sana yang bisa membuat kamu lebih bagus.
Nah, jadi kalau saya bilang dengan kata-kata pesan moral, ya pesan moralnya itu ya jangan merasa bahwa kita menilai secara subjektif burung kita itu ya paling terbaik. Boleh saja egoismenya seperti itu, tapi seperti saya kembalikan, di atas langit ada langit gitu. Jadi jangan menggarami laut sendiri merasa bahwa kita yang paling bagus, orang lain juga pasti ada yang lebih bagus. Dan harus menerima apapun situasinya, nggak perlu emosi, nggak perlu terlalu berlebihan jika menang atau merasa kalau kalah merasa bahwa wah ini kan burungku lebih apik dari dia, ya, nggak perlu juga seperti itu. Harus bisa menerima ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua bahwa ingat burung itu adalah benda hidup yang bernyawa. Jadi dia bisa naik bisa turun seperti jiwa kita, emosi kita bisa naik bisa turun. Terima kasih.